Kembali kita ke Tribagus Channel. Pada kali ini kita akan melanjutkan video pembuatan getah pinus dan pengolahannya. Pada sebelumnya kita bersama telah mengetahui pohon pinus di dunia, kondisi getah yang disadap dari pohon. Dan sebelum saya jelaskan mengenai proses pengolahan getah pinus, maka perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana menangani getah pinus sebagai bahan baku industri. Karena bahan baku industri memegang peranan penting di dalam menentukan produk akhirnya. Di samping itu juga menentukan kinerja produksi. Kita juga telah mengetahui bahwa getah pinus yang baik mengandung kadar gondorukem antara 75 sampai 80%. Kandungan terpentin 15 sampai 20%. Untuk itu, setiap bahan baku yang diterima harus diketahui karakternya. Bila kita terima bahan baku di TPG, tempat pengumpulan getah, harus dipastikan berat dan mutunya, keamanan terhadap kemasan dan pengangkutannya. Saat pengangkutan, bahan baku harus dipastikan tata waktu pengiriman guna pengaturan stok BBI di pabrik. Di samping itu, dipastikan bahwa tidak ada perubahan volume maupun mutu selama pengiriman. Jika bahan baku diterima di pabrik, harus juga dipastikan volume dan mutu yang diterima. Yang kedua adalah asal dari bahan baku tersebut. Sebelum bahan baku diproses, maka perlu dilakukan penyimpanan sementara. Untuk itu, dalam penyimpanan bahan baku harus dipastikan telah dilakukan sortasi sesuai mutunya dan selama penyimpanan bebas dari kerusakan. Di dalam penyimpanan harus diatur sedemikian rupa agar mudah untuk ditransfer atau dipindahkan. Selain itu, dalam penyimpanan harus diberikan penandaan statusnya untuk memudahkan pengenalan dari bahan baku tersebut. Bahan baku yang bermutu baik pasti akan menghasilkan mutu produk yang baik pula. Perlu diketahui batasan kesesuaiannya. Contohnya, untuk mendapatkan produk gondorukem mutu XB perlu bahan baku minimal bermutu premium. Dan jangan memaksakan mengolah getah bermutu 1 atau 2 untuk mendapatkan mutu XB karena akan berdampak inefisiensi biaya produksi dan menurunnya produktivitas pengolahan. Setelah bahan baku getah pinus telah siap untuk diolah dan sebelum proses pengolahan dimulai, maka bagian produksi melakukan koordinasi dengan bagian marketing guna mengetahui order mutu produk yang dipesan oleh pelanggan. Hal ini untuk sinkronisasi pemenuhan order mutu produk sesuai keinginan pelanggan dan mempercepat pemenuhan ordernya. Sebelum proses pengolahan dimulai, selalu pastikan seluruh peralatan dan sumber daya berfungsi dengan baik dan seluruh bahan penolong tersedia dengan cukup dan sesuai kebutuhan. Perlu selalu diingat bahwa bahan baku yang bermutu baik akan menghasilkan mutu produk yang baik pula. Dan semakin kita banyak mengetahui karakter bahan baku, akan semakin mudah memperlakukannya dalam proses pengolahannya. Pada tabel komponen kimia dalam getah pinus, diketahui bahwa getah pinus merkusii mengandung asam merkusi dan asam abetat, di mana masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari asam merkusit adalah memiliki keunggulan daya rekat yang tinggi, sedangkan asam abetat merupakan asam yang tidak tahan suhu tinggi hingga 120 derajat Celcius dan bila dipanaskan melebihi suhu 120 derajat Celcius akan mengalami browning dan mencemari larutan getah lainnya di dalam proses reaktor sehingga warna gondorukem nantinya akan menjadi agak gelap. Dengan pengetahuan tersebut, maka kita dalam proses pengolahannya dapat lebih hati-hati di dalam pengendalian suhu pemanasan. Secara umum diketahui bahwa getah pinus sebagai bahan baku yang diterima di pabrik dalam keadaan kotor, maka dalam proses pengolahan harus dibersihkan atau dimurnikan kembali. Getah yang telah kristal harus diencerkan. Secara prinsip, bagaimana upaya untuk membersihkan kembali getah yang kotor agar dapat diolah secara mudah dan murah dengan menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Dalam proses produksi di pabrik, getah yang kotor dan kristal akan diproses di dalam tangki melter, di mana di dalam tangki melter ini akan ditambahkan minyak terpentin
sebagai pelarut atau pengencer getah kristal sebanyak 30-40% dari volume bahan baku yang diolah. Jumlah minyak terpenting pengencer tersebut bergantung pada kondisi kristal bahan baku getah yang diolah. Namun demikian, jika terlalu banyak justru akan mempengaruhi di dalam proses pengolahannya pada tangki reaktor, di mana lebih lama dan tidak efisien. Lalu bagaimana jika larutan terpenting pengencer ini terlalu sedikit? Maka berakibat pada saat transfer ke bagian saringan akan mudah buntu dan kristal-kristal yang belum larut akan terbuang di dalam filter. Untuk itu kita harus cermat-cermat di dalam mengencerkan getah kristal tersebut. Di dalam tangki melter juga dipasang saringan strainer berdiameter 0,5 mili guna menyaring kotoran kasar berupa daun, bunga, kulit, tatal pohon, dan kotoran kasar lainnya yang secara umum disebut serasa. Guna mempercepat pelepasan getah yang menempel dan lengket pada serasa, maka di dalam proses tangki melter ditambahkan larutan asam oksalat sebanyak 0,1 hingga 0,3%. Larutan asam oksalat dibuat dari pencampuran 30 liter per 1 kilo asam oksalat. Selanjutnya dilakukan proses pengadukan menggunakan uap terbuka atau open steam dari ketel uap dengan tekanan maksimal 1 bar dan suhu maksimal 80 derajat Celcius selama 20 hingga 30 menit. Hindari pemanasan di tangki melter di atas suhu 80 derajat Celcius. Hal ini menghindari zat-zat warna pada kotoran terlarut dan mencemari getah yang baik. Pembuangan kotoran serasa dilakukan setiap 1 batch sekali. Ini guna mengurangi tingkat pencemaran kotoran bahan baku getah berikutnya. Setelah getah diproses di tangki melter untuk proses pengenceran dan menyaring kotoran kasar semacam serasa tadi, getah dilakukan proses penyaringan berikutnya dengan proses pencucian secara pengaduan perlahan-lahan. Pencucian dilakukan di tangki mixer atau tangki scrubber ya. Jadi apapun istilahnya adalah dimaksudkan untuk mencuci kotoran halus. Sedangkan penyaringan secara bertahap ini bisa dilakukan melalui saringan wire mesh dan back filter, itu filter yang dari kain, ukurannya dari 200 mikron hingga 5 mikron. Jadi terserah tahapannya mau 3 mau 4 ya. Dilakukan secara bertahap 200, 150, 150 secara bertahap. Untuk mempercepat proses pemisahan kotorannya seperti tadi digunakan asam oksalat. Nah, ini kalau sudah di kotoran halus digunakan asam oksalat sebanyak 0,25% dari volume getah untuk mempercepat proses pelepasan kotoran kristal larutan yang nempel pada kotoran dan proses pengendapannya. Jadi diingatkan bahwa proses pencampuran asam oksalat ini menggunakan larutan ya, khususnya air yang panas. Air panas itu tidak lebih dari 80 derajat Celcius ya. Ingat, proses zat warna pada kotoran diharapkan tidak mencemari larutan getahnya. Seperti yang dijelaskan bahwa getah mengandung asam abietat, di mana asam abietat ini tidak tahan terhadap suhu tinggi ya 120. Untuk itu semaksimal mungkin bisa dipisahkan. Pemisahan asam abietat ini biasanya dengan putaran adukan itu secara pelan, di mana diperkirakan putarannya hanya 35 rpm ya. Selanjutnya proses akan diendapkan untuk memberikan kesempatan pemisahan kotoran dan air terpisah dari getah, karena untuk mendapatkan larutan getah yang siap dimasak maka perlu pemisahan kandungan air di dalam getah sesempurna mungkin agar mengurangi proses
di reaktor yang lebih singkat ya. Sehingga nanti di reaktor hanya memisahkan antara padatan kondorukem dan cairan terpentin yang akan teruap ke dalam kondensor. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk proses treatment terhadap getah, yang pada video selanjutnya akan kami sampaikan bagaimana proses pemasakannya. Terima kasih.